Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal fisika matematika. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini kita diminta untuk mengidentifikasi jenis persamaan diferensial di bawah, kemudian kita diminta untuk menghitung solusinya ya. Di sini ada 4 buah persamaan diferensial. Kita mulai dari yang pertama ya. Kita punya persamaan x ln y aksen dikurang y ln x sama dengan 0. Nah, yang pertama kita bisa tuliskan kembali persamaan diferensial tersebut itu menjadi seperti ini ya. Kita punya x, kemudian di sini ln y, di sini bisa kita tuliskan saja menjadi dy dx. Kemudian yang y ln x kita pindahkan ke ruas kanan dulu. Ini menjadi sama dengan y ln x ya. Nah, kemudian persamaan ini itu merupakan persamaan diferensial order satu ya. Persamaan diferensial biasa order satu dan bisa diselesaikan dengan separasi variabel. Artinya kita kumpulkan dengan suku-suku yang sejenis ya. Misalkan di ruas kiri kita kumpulkan semua yang mempunyai variabel y, di ruas kanan kita kumpulkan dengan yang mempunyai variabel x. Sehingga di sini x dan dx kita pindahkan ke ruas kanan, yang y kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga sekarang kita punya persamaannya menjadi di sini berarti kita punya ln y per y dy itu sama dengan ln x x dx ya. Nah, setelah terseparasi, setiap variabel berkumpul dengan jenisnya, baru kemudian kita integralkan ya. Di sini kita mulai integralkan untuk mencari solusinya. Nah, sebenarnya ini bentuknya mirip ya. Jadi dengan menyelesaikan salah satu ruas saja, itu kita juga bisa menyelesaikan ruas yang kanan ya. Hanya variabel yang berbeda. Jadi bentuk integralnya sama. Nah, kita mulai misalkan kita mau selesaikan yang ruas kanan ya. Kita mau selesaikan ruas kanan, kita mau mencari integral ln x per x dx dulu. Nah, langkah pertama, kita bisa lakukan pemisalan untuk memudahkan perhitungan kita ya. Kita misalkan kita punya variabel u, di mana u itu sama dengan ln x ya. Jadi ln x-nya kita em, definisikan sebagai u. Maka dari sini kita akan dapatkan bahwa x itu tidak lain adalah e berpangkat u ya. Kemudian kalau u diturunkan terhadap x, berarti kita punya du dx, berarti ini akan sama dengan seper x. Atau dengan kata lain, dx itu sama dengan em, x du ya. Nah, kemudian baru kita masukkan kembali ke dalam integralnya ya. Jadi ln x-nya diganti u, x-nya diganti e pangkat u ya. Em, Kemudian dx-nya diganti dengan x du ya. Maka kita tuliskan di sini saja. Kita akan punya bentuknya integral ln x-nya menjadi u ya per x. X-nya tadi adalah e berpangkat u. Kemudian dx-nya adalah x du, di mana x itu tidak lain adalah e berpangkat u. E pangkat u d. Atau bisa juga kita tidak usah ubah x menjadi e pangkat u. Di sini x berarti di sini juga x nanti akan saling cancel ya. Nah, ini juga akan saling cancel. Maka ini menjadi integral u du saja. Integral u du itu tidak lain sama dengan seperdua u kuadrat ya. Seperdua u kuadrat ditambah dengan konstanta. Sebut saja misalkan C1 ya, konstanta 1. Nah, kita kembalikan sekarang U-nya menjadi ln X. Maka kita punya integral U du, integral ln X per X dx itu tidak lain sama dengan seperdua. Di sini menjadi ln X kuadrat ditambah dengan C1. Ya, ini adalah integral ln X per X dx. Nah, dengan cara yang sama, kita juga dengan mudah mendapatkan untuk yang ruas kirinya ya. Tinggal diganti X-nya menjadi Y. Maka kita dapatkan integral ln Y per Y dy. Itu akan sama dengan seperdua ln Y kuadrat ditambah C2. Nah, maka kita kembalikan ini ke dalam persamaan ini ya. Maka kita akan dapatkan sekarang
ruas kiri itu berarti kita punya seperdua, nih, seperdua, em, dan Y pangkat 2 ditambah C2 itu sama dengan seperdua ln X pangkat 2 ditambah C1. Nah, karena kita mau cari solusi Y-nya, berarti yang Y-nya kita sisakan di ruas kiri ya. Maka kita akan punya hmm, seperdua ln Y pangkat 2 itu sama dengan seperdua ln X pangkat 2 ditambah C1 dikurang C2 ya. Atau dengan kata lain, kita akan punya ln Y kuadrat itu sama dengan ln X kuadrat ditambah 2C1 dikurang C2 ya. 2C1 dikurang C2. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam konstanta yang baru ya. Misalkan saja konstanta K, maka kita punya ln Y pangkat 2 itu sama dengan ln X pangkat 2 ditambah K. Kemudian kedua ruas kita akarkan untuk mendapatkan ln Y. Maka kita punya ln Y itu sama dengan akar dari ln X pangkat 2 ditambah K. Atau dengan kata lain, Y itu sama dengan E berpangkat akar dari ln X pangkat 2 ditambah dengan K. Ya, seperti ini. Nah, inilah solusi dari persamaan diferensial yang pertama. Ya. Nah, sekarang kita ke persamaan diferensial yang kedua ya. Kita punya di sini Y aksen ditambah 2Y per X sama dengan X kuadrat Y pangkat 3 ya. Bagian kedua, kita punya persamaan diferensial Y aksen ditambah 2Y per X sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 3 ya. Nah, kalau kita lihat persamaan ini itu merupakan persamaan Bernoulli ya, di mana kita bisa selesaikan dia dengan faktor integrasi, tapi terlebih dahulu kita harus sedikit melakukan modifikasi pada persamaannya ya. Jadi dia memiliki bentuk persamaan Bernoulli, di mana bentuk umumnya itu kita punya Y aksen ditambah apa? PX Y ya sama dengan QX Y pangkat N ya. Ini bentuk persamaan Bernoulli yang sudah kita kenal ya. Nah, sekarang tinggal kita identifikasi yang mana P-nya. P-nya berarti di sana 2 per X. Kemudian Q-nya adalah X kuadrat dan N-nya itu adalah 3. Nah, maka agar ini bisa diselesaikan dengan faktor integrasi, kita harus ubah dulu persamaannya ya. Nah, maka kita definisikan suatu variabel yang baru, di sini sebut saja Z, di mana Z itu adalah sama dengan Y pangkat 1 dikurang N. Nah, N-nya di sini adalah 3 ya. Di sini N-nya itu 3. Maka di sini sama dengan Y pangkat 1 dikurang 3 sama dengan Y pangkat minus 2 ya. Berarti kita dapatkan Z itu sama dengan Y pangkat minus 2. Nah, kemudian Z ini kalau kita turunkan terhadap X, maka kita akan punya dz dx itu sama dengan minus 2 Y pangkat minus 2 dikurang 1, berarti minus 3. Kemudian turunan dalam dari Y-nya ya, dy dx. Atau bisa kita tuliskan Z aksen itu sama dengan minus 2 Y pangkat 3 Y aksen. Nah, suku koefisien di depan Y aksen ini itu kita kalikan ke dalam persamaan diferensial yang kita punya ya. Kalikan ke persamaan diferensial. Maka kita akan punya sekarang persamaannya ketika sudah kita kalikan, kita akan punya min 2 Y pangkat 3 koefisiennya dikali Y aksen, kemudian ditambah minus 2 Y pangkat 3 dikali dengan 2 Y per X, sorry, 2 Y pangkat minus 3 ya, pangkat minus 3. 2 Y per X sama dengan minus 2 Y pangkat minus 3
dikali X kuadrat Y pangkat 3. Maka yang ini tidak lain. Ini sama dengan Z ya. Z aksen. Ini Z aksen. Ini tidak lain adalah Z aksen. Kemudian ini kalau kita sederhanakan, ini akan menjadi Y pangkat minus 3 dikali dengan Y menjadi Y pangkat minus 2. Ya. Berarti ini akan menjadi minus 4 per X Y pangkat minus 2, di mana Y pangkat minus 2 itu tidak lain adalah Z ya. Ini tidak lain adalah Z. Kemudian yang ini, Y pangkat minus 3-nya akan saling cancel ya. Menyisakan minus 2 X pangkat 2. Nah, maka sekarang persamaan diferensialnya itu menjadi persamaan diferensial baru dalam Z ya. Nah, kita akan punya Z aksen, kemudian dikurang 4 per X Z sama dengan minus 2 X kuadrat. Nah, ini memiliki bentuk umum persamaan yang bisa diselesaikan dengan faktor integrasi ya, yaitu bentuk umumnya Y aksen ditambah PX Y sama dengan QX. Nah, bentuk seperti ini bisa kita selesaikan dengan faktor integrasi. Tinggal kita cari, kita hitung faktor integrasinya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita hitung dulu, kita identifikasi yang mana P-nya. P-nya di sini berarti dari sini kita punya PX-nya itu sama dengan minus 4 per X. Nah, jika diketahui P, maka kita ketahui I-nya ya, di mana I itu sama dengan integral P dx ya. Berarti ini sama dengan integral dari minus 4 per X dx. Ini akan sama dengan berapa? Integral minus 4-nya bisa keluar ya. Kemudian integral 1 per X tidak lain adalah ln X. Berarti kita punya minus 4 dikali dengan integral 1 per X dx ln X. Ya. Nah, kalau diketahui I-nya, maka kita tahu sekarang faktor integrasinya ya. Di mana faktor integrasi itu sama dengan E berpangkat I. Berarti ini sama dengan E berpangkat minus 4 ln X. Minus 4-nya bisa masuk ke logaritmanya ya. Ini menjadi E berpangkat ln X pangkat minus 4 seperti ini. E berpangkat ln X pangkat minus 4 itu sama dengan X pangkat minus 4. Atau sama dengan 1 per X pangkat 4 ya. Jadi kita dapatkan faktor integrasinya. Setelah dapat faktor integrasinya, ini kita kalikan masuk kembali ke dalam persamaan diferensial yang baru ini ya. Maka kita akan punya ini dikalikan ke PD baru ya, yang dalam Z. Maka kita punya persamaannya menjadi X pangkat minus 4 Z aksen dikurang X pangkat 4 dikali. Berarti kita akan punya ini berarti 1 per X pangkat 4, 4 per X pangkat 5, Z, ini sama dengan minus 2X kuadrat, X kuadrat dikali X pangkat minus 4 menjadi X pangkat minus 2. Berarti minus 2X pangkat minus 2. Nah, sekarang ruas kiri ini itu bisa dinyatakan sebagai diferensial total ya, di mana suku ruas kiri itu bisa dinyatakan sebagai ddx dari em, faktor integrasi dikali dengan variabel terikatnya ya. Berarti X pangkat minus 4 dikali dengan Z. Nah, ini kalau kita turunkan ya. Kita turunkan, dia akan mendapatkan suku yang sama dengan ruas kiri ini ya. Ini sama dengan minus 2X pangkat minus 2. Dx-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka kita punya D dari X pangkat minus 4 Z sama dengan minus 2X pangkat minus 2 dx. Nah, baru kemudian kita integralkan kedua ruas ya. Nah, integral dari ruas kiri, integral D dari sesuatu di dalam kurung ini itu sama dengan sesuatu di dalam kurung tersebut ya. Maka ini akan menjadi X minus 4Z sama dengan, nah ini integral minus 2 dikali dengan integral dari 1 per X kuadrat atau X pangkat minus 2 ya. Itu tidak lain sama dengan X pangkat minus 1 ya. X pangkat minus 1. Ini kalau diturunkan berarti minus X pangkat minus 2 ya. Kemudian jangan lupa kita tambahkan dengan konstanta.
Berarti ini kita akan dapatkan Z-nya kita bisa dapatkan dengan memindahkan X pangkat minus 4 di ruas kanan. Atau ruas kanannya kita kali dengan X pangkat 4 ya. Maka ini kita akan dapatkan Z itu sama dengan minus 2 X pangkat minus 1 dibagi X pangkat minus 4. Ini menjadi minus 2 X pangkat 3 ya. Kemudian ditambah dengan C dibagi dengan X pangkat minus 4. Berarti C dikali X pangkat 4. Seperti ini. Kita dapatkan Z-nya. Nah, sekarang kita butuh solusi Y-nya ya. Nah, tadi di awal kita sudah dapatkan bahwa Z sama dengan Y pangkat minus 2 ya. Jika Z sama dengan Y pangkat minus 2, berarti Y itu sama dengan Z pangkat 2. Nah, kita dapatkan Z-nya di bawah ya. Maka dengan mudah kita dapatkan Y sama dengan Z pangkat 2, berarti Y itu sama dengan suku ini berpangkat 2 ya. Oh, sebentar, di sini harusnya ada minus ya. Ini ada minus, maka di sini akan menjadi positif. Sorry. Benar ya, kalau yang kita turunkan minus 1 kali minus 1 jadi X ya. Karena minusnya keluar. X pangkat minus. Oke. Z kuadrat berarti kita punya 2X pangkat 3 ditambah CX pangkat 4 pangkat 2. Nah, inilah solusi untuk persamaan diferensial yang kedua ya. Sekarang kita ke persamaan diferensial yang ketiga ya. Kita punya 2X kurang Y sin 2X dx sama dengan sin kuadrat X dikurang 2Y dy. Nah, ini bentuknya mirip dengan persamaan diferensial eksak. Tetapi sebelum itu kita harus uji dulu apakah dia bersifat eksak atau tidak. Baru kemudian kita bisa selesaikan metode yang kita gunakan. Kita punya untuk bagian C, bagian C kita punya persamaan diferensial 2X dikurang Y sin 2X dx dikurang sin kuadrat X dikurang 2Y dy sama dengan 0. Nah, untuk mengujinya kita bisa lihat di sini bahwa kita dapat nyatakan bahwa suku yang ini itu sama dengan M dan suku ini sama dengan N ya. Ya, syarat eksak mengatakan bahwa do M do Y itu harus sama dengan do N do X. Jika dia tidak sama berarti dia tidak eksak. Kita harus ubah dulu persamaannya menjadi eksak. Nah, sekarang kita cari do M do Y-nya berapa? Kita punya do M do Y. Nah, ini kita turunkan terhadap Y. Suku pertama berarti 0. Yang ini berarti turunan min Y sin 2X itu sama dengan minus sin 2X. Itu do M do Y sama dengan minus sin 2X. Kemudian yang bagian N do X, turunan suku ini terhadap X. Suku kedua pasti 0 ya. Dia 0. Sekarang turunan sin kuadrat X. Turunan luarnya dulu berarti turunan sin kuadrat X sama dengan 2 sin X ya. Ada minus. Ada minus di sini. Kemudian turunan dalamnya, turunan dari sin X itu sama dengan cos X. Kemudian ingat, sifat trigonometri, minus 2 sin X cos X itu tidak lain sama dengan minus sin 2X. Nah, kita lihat di sini, do M do Y-nya sama dengan minus sin 2X, do N do Y-nya, do N do X-nya itu sama dengan minus sin 2X. Artinya ini terbukti ya. Maka persamaan ini itu bersifat eksak. Nah, kalau dia eksak, maka kita bisa selesaikan persamaannya, mencari solusinya dengan menggunakan metode yang kita gunakan untuk mencari solusi persamaan diferensial eksak ya. Nah, bagaimana caranya? Kita misalkan kita punya suatu variabel yang baru, U, X, Y. Nah, di mana kalau kita turunkan total U ini ya, maka kita akan punya penjabaran DU itu sama dengan eh, do U do X dx ditambah do U do Y dy seperti ini. Nah, perhatikan bentuk ini itu mirip dengan persamaan diferensial yang kita punya di atas ya. Dengan syarat DU-nya itu sama dengan 0 ya. Yang ininya sebagai M ya, sama-sama koefisien di depan dx dan yang ini sebagai N ya. Nah, baru kemudian kita selesaikan ya. Kita cari U-nya, kita cari solusi U-nya ya. Kita cari solusi U-nya nanti kemudian kita masukkan kembali kita akan samakan dia dengan sama dengan 0 nanti sehingga kita dapatkan solusi umum dari Y-nya ya nantinya.
Kita mulai dulu dari M-nya ya. Kita punya M itu sama dengan do U, do X ya. Do X tidak lain adalah sama dengan yang ini ya, suku yang ini. Maka ini do X itu sama dengan 2X dikurang Y sin 2X. Nah, ini bisa kita selesaikan. Dx-nya kita pindah ke ruas kiri. Maka persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi du sama dengan 2x dikurang y sin 2x dx. Baru kemudian kita integralkan kedua ruas. Ini akan menjadi u ya. Yang ini kita integralkan terhadap x. Ini akan sama dengan, ini berarti x kuadrat. Yang ini kalau kita integralkan terhadap x minus y sin 2x, min y-nya keluar, integral sin 2x adalah seperdua minus seperdua cos 2x ya. Ketemu minus berarti positif. Berarti di sini y per 2 cos 2x. Kemudian ditambah dengan konstanta. Tapi konstanta di sini adalah fungsi ya. Karena ini turunan terhadap x, maka kita pilih di sini f-nya adalah merupakan fungsi. Karena kalau kita turunkan terhadap x, dia akan sama dengan nol ya. Karena fungsi di sini itu sebagai konstan, dia bertindak sebagai konstan terhadap x. Nah, kita dapat u-nya sekarang seperti ini ya. Dari suku yang pertama yang kita kerjakan. Nah, kemudian kita masukkan ke suku yang kedua. Kita punya do U do Y itu sama dengan N ya. Kita punya do U do Y itu sama dengan N, di mana N itu adalah min sin kuadrat X ditambah 2Y atau minus sin kuadrat X dikurang 2Y. Maka kita punya di sini do U do Y-nya itu sama dengan N ya. Atau dengan kata lain, do U do Y itu kita masukkan kembali yang ini ya. Ini kita turunkan terhadap Y itu akan sama dengan N. Ini kalau kita turunkan terhadap Y, suku pertama sama dengan 0, suku kedua menjadi seperdua cos 2X. Ya. Kemudian ditambah dengan Fy, turunkan, kita tulis saja sebagai F aksen Y. F aksen Y maksudnya do F do X. Kemudian ini sama dengan N ya. N itu tidak lain adalah ini tadi ya. Minus sin kuadrat X. Minus sin kuadrat X. em, ditambah 2Y. Ya. Ditambah 2Y. Seperti ini. Nah, sekarang perhatikan suku cos 2X ini bisa kita jabarkan dia melalui sifat apa? Trigonometri ya, di mana kita ketahui bahwa cos 2X itu tidak lain ini sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X seperti ini ya. Maka kalau kita ganti ini cos 2X dengan ini, maka kita akan dapatkan suku pertama ini menjadi seperdua dikali 1 seperdua dikali 2 sin kuadrat X berarti ditambah sin kuadrat X ditambah F aksen Y itu sama dengan, sorry ini minus ya, minus, ini minus sin kuadrat X ditambah 2Y. Nah, keduanya ada suku min sin kuadrat X, ini bisa saling cancel seperti ini ya. Maka kita akan punya F aksen Y-nya itu tidak lain akan sama dengan 2Y minus seperduanya kita pindahkan ke ruas kanan, 2Y dikurang seperdua ya. Atau ini bisa kita jabarkan menjadi DFDY itu sama dengan 2Y kurang seperdua. Kita pindahkan DY-nya di ruas kanan, maka kita punya DF sama dengan 2Y dikurang seperdua DY. Nah, baru kemudian kita integralkan kedua ruas ya. Maka ini akan kita dapatkan F-nya itu sama dengan FY itu sama dengan, ini kalau kita integralkan terhadap Y, maka ini akan menjadi Y kuadrat ya. Yang ini minus seperdua Y ditambah dengan konstanta. Lah FY ini. Ya. Maka sekarang kita masukkan ke dalam sini. Ke dalam sini. Ini dimasukkan ke sini. FY-nya diganti. Maka kita akan dapatkan U itu sama dengan X kuadrat ditambah Y per 2 cos 2X. Kemudian ditambah dengan FY. FY-nya yang ini ya. Berarti ditambah dengan Y kuadrat
dikurang seperdua Y ditambah dengan C seperti ini. Nah, sekarang perhatikan bahwa syarat tadi U-nya agar dia memenuhi persamaan diferensial kita, DU-nya harus sama dengan nol ya. DU-nya harus sama dengan nol. Jika DU-nya sama dengan nol, berarti U-nya harus konstan ya. U-nya harus suatu konstan. Sebut saja misalkan C aksen ya, C aksen. Maka kita bisa tuliskan sekarang di sini solusinya menjadi eh, C aksen itu sama dengan X kuadrat ditambah Y per 2 cos 2X ditambah Y kuadrat dikurang seperdua Y ditambah C. Karena C dan C aksen konstanta yang sama, maksudnya dia dua-duanya adalah konstan, kita bisa gabungkan ya. Misalkan C dikurang C aksen itu sama dengan K, maka kita dapatkan bentuk persamaan solusinya ya. Di mana solusinya berbentuk X kuadrat ditambah Y per 2 cos 2X ditambah Y kuadrat dikurang seperdua Y ditambah dengan K sama dengan nol ya. Inilah solusi persamaan diferensial kita. Jadi solusinya masih dalam bentuk persamaan ya. Nah, cukup sampai di sini. Oke, kita sudah selesaikan tiga buah persamaan diferensial. Kita sekarang ke persamaan diferensial yang terakhir ya. Persamaan diferensial yang terakhir. Kita punya persamaan diferensial orde 2 di sini. Dan sifatnya non homogen karena ruas kanannya tidak sama dengan nol. Dan di sini kita lihat ada dua suku ya, penjumlahan suku pertama dan suku kedua, artinya nantinya akan ada dua buah solusi non homogennya atau dua solusi partikularnya ya. Kita tuliskan dulu si kita punya persamaan Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 2Y sama dengan berpangkat X ditambah 4 sin 2X. Nah, maka solusi totalnya nanti itu akan ada kombinasi dari solusi homogennya ditambah dengan solusi partikularnya. Karena ada dua suku berarti ada dua solusi partikular. YP1 tambah YP2. Seperti ini ya. Nah, kita akan cari satu-satu solusi homogennya, kemudian solusi partikular satu ketika kita persamaan diferensialnya itu sama dengan suku yang pertama, kemudian solusi partikular yang kedua, persamaan diferensialnya ini sama dengan suku yang kedua ya. Kita akan selesaikan satu-satu sehingga kita dapatkan nanti solusi lengkapnya. Yang pertama solusi homogennya dulu, berarti kita menganggap bahwa Y ada beraksen ditambah Y aksen dikurang 2Y ini sama dengan nol dulu. Nah, ini bisa kita em, sederhanakan tulisannya dengan menyatakan suatu operator diferensial ya. Seperti yang kita sudah lakukan di kuliah, di mana D itu sama dengan DDX ya. Maka persamaan ini bisa kita reduksi menjadi D kuadrat ditambah D dikurang D, kemudian dikali dengan Y ya, sama dengan nol seperti ini. Nah, ini maksudnya ini turunan dua kali terhadap Y, ini turunan satu kali terhadap Y, kemudian minus dua dikali Y ya, seperti ini. Nah, suku yang di ruas kiri ini kita bisa cari solusinya ya, solusi D-nya untuk mendapatkan kalau di kuliah itu kita punya A plus dan A minus ya. Atau ini bisa kita selesaikan dengan rumus ABC atau juga bisa kita langsung faktorkan ya. Kalau persamaannya mudah bisa kita langsung faktorkan. Ini mudah untuk kita faktorkan. Kita akan dapatkan di sini kalau kita faktorkan persamaan kuadrat ini akan menjadi D plus 2 ini D kurang satu. Ini kalau kita kalikan ya, dia akan kembali ke sini ya. D kuadrat ditambah 2D dikurang D, artinya sama dengan D, kemudian 2 dikali minus satu minus 2 ya. Artinya ada dua solusi di sini ya untuk D ya. Solusinya D sama dengan minus 2 dan D sama dengan satu. Dengan kata lain, kita punya A plus itu sama dengan positif 2, kemudian A minus itu sama dengan minus satu. Nah, karena akar-akarnya berbeda, maka kita sudah turunkan ya. Kita punya solusi homogen bentuk umum ketika akar-akarnya beda itu sama dengan
C1 ditambah dengan, sorry, C1 dikali E berpangkat minus A plus X, berarti minus 2X, ditambah dengan C2 E berpangkat minus A minus, berarti minus minus 1 plus 1 ya. E berpangkat X. Ini solusi homogennya ya. Ini bentuk solusi homogen jika akar-akarnya itu dia berbeda. Nah, sekarang kita lanjut kedua ya. Kita mau cari solusi partikularnya. Nah, kita lihat di sini Bx-nya untuk yang YP1 ya, untuk mencari solusi partikel, sorry, solusi partikular pertama Bx-nya itu sama dengan E berpangkat X ya. Nah, kita juga sudah turunkan di kuliah ya, bahwa ketika Bx-nya itu sama dengan eksponensial, kita perhatikan pangkat eksponensialnya ya. Kita punya bentuk umum Bx itu untuk eksponensial sama dengan misalkan AE berpangkat apa? AP ya, APX. Nah, kita perhatikan AP-nya ya. Kalau AP-nya dia berbeda dengan kedua apa? Kedua sorry, minus seperti ini ya. AE pangkat minus APX. Kalau dia punya bentuk seperti ini, nah, kita bisa langsung mengetahui bentuk solusi umumnya ya, walaupun bisa juga dengan diturunkan langsung. Nah, tapi kita sudah turunkan bahwa bentuk-bentuk tertentu dari eksponensial Bx-nya itu merupakan eksponensial, kita bisa identifikasi dari pangkat eksponensialnya ya. Nah, perhatikan di sini, ini bentuk umum dari em, Bx untuk eksponensial. Dengan kata lain, kalau kita bandingkan dengan ini, berarti AP-nya itu sama dengan positif satu ya. Nah, kita bandingkan dengan akar-akar dari em, faktor di sini tadi ya, persamaan diferensial di atas. A plus sama dengan 2, A minus sama dengan 1. Artinya AP-nya itu dia tidak sama dengan A plus juga dengan A minus ya. Maka dia akan memiliki bentuk umum solusi partikular itu berbentuk AX E berpangkat X seperti ini ya. Nah, kalau misalkan salah satunya sama, dia akan punya bentuk solusi umum yang lain ya. Eh, tapi untuk akar apa pangkat eksponensial em, dari solusi partikularnya itu dia berbeda dari A plus A minus, maka punya bentuk solusi umum seperti ini ya. Nah, maka sekarang tugas kita mencari nilai koefisien A-nya ya. Nilai koefisien A-nya itu em, berapa ya? Nilai koefisien A-nya apa? Em, tentunya ini beda dengan yang di sini ya. Ini bentuk umum saja. Ini atau kita ganti jadi B saja supaya tidak membingungkan ya. Seperti ini. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari B-nya. Bagaimana caranya? Dengan kita masukkan kembali solusi partikular ini ke dalam persamaan diferensial, di mana Bx-nya itu sama dengan E berpangkat X. Ya. Maka kita akan punya Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 2Y sama dengan E berpangkat X. Maka kita butuh Y double aksen dan Y aksen dari solusi partikular yang pertama ini. Maka kita punya apa? YP1 aksen di sini ini akan sama dengan ini menjadi turunan, kita anggap perkalian dua buah fungsi ya. Fungsi yang pertama itu X dan fungsi kedua adalah E pangkat X ya. Dengan B adalah konstan ya. Maka kita akan punya solusinya, ini berarti sama dengan turunan X dulu, berarti E berpangkat X. Kemudian ditambah X dikali turunan E pangkat X. E pangkat X itu sendiri ya. Itu sama dengan ini menjadi B E pangkat X ditambah dengan BX E pangkat X. Kemudian turunan dua kalinya, ini kita turunkan lagi, suku pertama sama B E pangkat X, ini menjadi turunan total lagi ya. Ini sama dengan ditambah, kita langsung saja tuliskan di sini berarti B E pangkat X ditambah BX E berpangkat X ya. Maka ini akan menjadi sama dengan 2B E berpangkat X ditambah BX E pangkat X. Itu untuk YP2 double, double aksen. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan ini ya. Kita masukkan ke dalam persamaan ini.
Maka kita akan dapatkan sekarang berarti kita punya 2B E pangkat X ditambah BX E pangkat X ditambah Y aksen ditambah YP1 aksen berarti kita punya ditambah BEX ditambah BX E pangkat X ya. Kemudian dikurang 2Y berarti 2 dari B X E pangkat X ini sama dengan E pangkat X ya seperti ini. Sekarang tinggal kita perhatikan suku-suku yang sejenis ya. Nah, perhatikan suku yang ini ditambah suku ini dikurang suku ini akan saling cancel ya. Ini B ditambah ini jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi tinggal misalkan ini saja. 2B ditambah B ya. 2BX ditambah BX, 3B E pangkat X sama dengan E pangkat X. X bisa saling coret, berarti 3B sama dengan 1. Artinya B-nya sama dengan 1/3. Nah, kita masukkan ke dalam solusi partikular tadi. Maka kita dapatkan solusi partikular yang pertama itu sama dengan 1/3, B-nya 1/3, X, E pangkat X. Nah, selanjutnya kita ke solusi partikular kedua ya, di mana ruas kanannya sama dengan 4 sin 2X. Maka kita tuliskan kembali dulu persamaannya. Untuk YP2, kita punya Y double aksen, ditambah Y aksen, dikurang 2Y, sama dengan 4 sin 2X. Nah, jika ruas kanannya itu merupakan fungsi trigonometri, misalkan di sini sin 2X, nah kita bisa melakukan sedikit trik ya, sebagaimana yang kita pelajari di kuliah. Kita bisa mencari dulu solusi untuk ruas kanannya sama dengan bentuk eksponensial ya, karena kita sudah tahu bentuk solusi umum jika bx-nya itu eksponensial, di mana eksponensial tersebut kalau kita jabarkan dia akan mengandung suku yang mengandung suku ini ya, suku 4 sin 2x. Nah, kalau kalian ingat di apa? Di eksponensial kompleks ya. Nah, kita punya bahwa kita bisa temukan bentuk eksponensial kompleks di mana kalau kita jabarkan ya dalam cos dan sin itu dia memiliki suku sin 2x ya. Nah, jadi misalkan kita punya em, apa suku eksponensial 4e pangkat 2 di x ya. Nah, ini kalau kita jabarkan dia akan kita bisa tuliskan menjadi 4 cos 2x ditambah i sin 2x atau sama dengan 4 cos 2x ditambah i 4 sin 2x. Nah, perhatikan suku yang ini itu sama dengan yang ini ya. Nah, artinya nanti kalau kita selesaikan persamaan diferensial dengan ruas kanannya itu sama dengan eksponensial kompleks seperti ini, ketika kita dapatkan solusinya, kita akan dapatkan nanti dua buah solusi. Ada solusi bagian real dan bagian imajinernya ya. Nah, perhatikan bagian yang mengandung sin itu bagian imajiner. Nah, sehingga itulah nanti akan menjadi solusi dari persamaan diferensial kita ya. Sebentar, bentar, saya hapus dulu. Ya, jadi dengan menyelesaikan persamaan diferensial dengan ruas kanannya itu eksponensial seperti ini, kita bisa dapatkan solusinya ya. Jadi kita selesaikan dulu persamaan diferensial yang punya ruas kanannya itu eh, ini ya, eksponensial. Maka kita bisa cari dulu persamaan diferensial untuk Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 2Y ini sama dengan 4 E pangkat 2 IX seperti ini ya. Nah, kita sudah tahu tadi kita bisa identifikasi bentuk solusi umumnya ya dengan melihat pangkat eksponensial dari bx-nya ya. Kalau dia sama atau salah satunya sama atau dia beda secara keseluruhan,
Maka dia akan punya bentuk solusi umum ya, yang sudah kita turunkan sebelumnya di kuliah ya. Nah, perhatikan suku eksponensial di sini itu memiliki akar atau pangkat eksponensial itu sama dengan minus 2i ya. AP-nya itu sama dengan minus 2i. Seperti ini ya. Karena kita punya bentuk, nah tadi ini ya. Bentuk BX umum seperti ini. Nah, ini berbeda dengan akar-akar ya. A plusnya tadi kita punya 2 A minus minus 1 ya. Kita punya A plus sama dengan 2 kemudian A minusnya sama dengan 1. Nah, sehingga kita punya tebakan em, solusinya ya, atau solusi umum dari solusi partikularnya ya. Sorry, saya kayaknya ada sedikit kesalahan ya. Tadi di awal itu, sebentar. Untuk solusi partikular yang pertama, sebentar. Ini AP-nya sama ya. Sorry, sebentar. Saya coba cek dulu.